Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, hukum wajibnya puasa Ramadan termasuk maklum minad din bil darurah. Artinya hukumnya telah sama-sama diketahui oleh ulama dan orang awam dari kalangan umat Islam. Kewajiban puasa Ramadan telah tetap dengan dalil Al-Quran, hadis, dan ijma. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum," yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari. Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada sesuatu apapun yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karenanya, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia telah mendustakan agama dan melepaskan diri dari agama yang mulia ini, kecuali apabila ia baru masuk Islam atau seperti orang yang tumbuh hidup di daerah yang jauh dari kaum muslimin dan ia belum pernah mendengar sama sekali hukum wajibnya puasa Ramadan. Seseorang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan dan dimudahkan berpuasa Ramadan, hendaklah ia memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat itu, karena puasa adalah ketaatan dan kewajiban yang agung. Ikhwan fillah dimanapun berada, dikarenakan seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu sehingga ia mengetahui apa yang Allah halalkan dan haramkan darinya, maka dalam kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan beberapa hal penting seputar hukum-hukum puasa. Hal ini agar setiap dari kita mengetahui apa yang dibutuhkan terkait ilmu tentang ibadah yang mulia ini. Ikhwan fillah dimanapun berada, puasa Ramadan diwajibkan atas setiap muslim yang mukallaf, yaitu yang balik dan berakal. Tidak sah dilakukan oleh perempuan yang haid dan nifas, dan diwajibkan bagi keduanya untuk mengqadha. Boleh bagi musafir untuk tidak berpuasa Ramadan dengan syarat-syarat tertentu, meskipun tidak terasa berat baginya berpuasa. Diperbolehkan juga untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit yang ada harapan sembuh, tapi ia merasa sangat berat berpuasa dengan rasa yang berat yang tidak tertahankan, dan wajib baginya mengqadha. Perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya, mengkhawatirkan gugurnya janin, atau khawatir jika puasa maka air susunya berkurang sehingga membahayakan bayi, maka keduanya diwajibkan mengqadha dan membayar fidyah dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi keduanya tidak diwajibkan fidyah. Adapun jika keduanya mengkhawatirkan kondisi dirinya, bukan kondisi janin atau bayinya, maka hanya diwajibkan qadha. Sedangkan orang yang tidak kuat puasa disebabkan usianya yang telah renta atau sakit menahun,
yang tidak ada harapan sembuh, maka wajib baginya fidyah. Fidyah adalah ukuran satu mud, yakni satu cakupan dua telapak tangan ukuran sedang dari makanan pokok daerah setempat. Dalam mazhab Hanafi, orang yang tua renta yang tidak mampu berpuasa diperbolehkan mengeluarkan fidyahnya berupa nominal uang senilai makanan siang dan makanan malam yang mengenyangkan untuk setiap hari yang ia tinggalkan puasanya. Dalam mazhab Hanafi pula, sah jika fidyah itu dibayarkan di awalan bulan suci Ramadan untuk 1 bulan ke depan, atau diakhirkan pembayarannya di akhir bulan untuk 1 bulan yang telah lewat. Ikhwan fillah dimanapun berada, puasa memiliki 2 rukun. Yang pertama, niat. Tempatnya adalah hati, karena tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat diwajibkan pada setiap hari bulan Ramadan, karena setiap hari adalah ibadah tersendiri, seperti halnya 2 sholat yang dipisah dan disela dengan salam. Dalam puasa wajib disyaratkan tabbid dan ta'yin dalam niat. Tabbid adalah menjatuhkan niat di malam hari, yaitu waktu antara maghrib dan terbitnya fajar. Sedangkan ta'yin adalah menentukan apakah puasa yang dilakukan adalah puasa Ramadan, nazar, atau kafarah. Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari sampai masuk waktu sholat subuh, maka ia tidak boleh makan dan minum, serta wajib menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa sampai tiba waktu maghrib, dan wajib baginya mengqadha. Hal ini dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, bagi orang yang belum niat puasa Ramadan di malam hari, sah baginya berniat setelah terbitnya fajar dan sebelum pertengahan hari, selama ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dan dalam mazhab Maliki, niat puasa Ramadan cukup dilakukan di malam pertama Ramadan untuk 1 bulan keseluruhannya. Adapun rukun yang kedua, yaitu menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah setiap benda yang masuk ke rongga badan melalui lubang yang terbuka. Lubang-lubang di badan yang dikategorikan terbuka adalah hidung, mulut, kubul, dubur, dan telinga. Mata tidak termasuk. Karenanya tidak batal puasa seseorang yang meneteskan cairan di matanya. Begitu juga tidak batal seseorang yang tidur sepanjang hari. Tidak batal puasa seseorang yang makan atau minum dalam keadaan lupa, dan seseorang yang masukkan obat ke tubuhnya melalui lubang yang tidak terbuka seperti suntik di otot atau urat di kulit. Sedangkan memasukkan obat melalui lubang kelamin atau lubang dubur, maka hal itu membatalkan puasa. Batal puasa seseorang yang muntah dengan sengaja, yaitu seseorang yang ingin memuntahkan apa yang ada di perutnya dengan memasukkan jarinya atau bulu ayam ke dekat tenggorokannya. Adapun seseorang yang muntah dengan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal, dengan syarat ia tidak menelan kembali air ludahnya yang bercampur dengan muntah. Tidak batal puasa seorang yang menelan ludahnya yang murni, tidak bercampur dengan apapun, selama air ludah masih berada di dalam mulut. Sedangkan apabila ludah itu bercampur dengan darah atau bercampur dengan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut lalu ditelan, maka hal itu membatalkan puasa. Batal puasa juga seseorang yang dengan sengaja menelan kembali dahak yang telah melewati makhraj ha, artinya telah sampai ke dalam mulut. Adapun jika belum melewati makhraj ha lalu ditelan kembali, maka tidak membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah riddah,
Ridha adalah memutus iman dengan ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan salah satu jenis ridha, ucapan, perbuatan, atau keyakinan, maka ia telah keluar dari Islam, menjadi sirna seluruh amal kebaikannya dan batal puasanya. Ridha adalah seperti mencaci Allah, mencaci agama Islam, mencaci salah satu malaikat atau nabi. Begitu juga melecehkan syiar-syiar Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Begitu pula mendustakan sesuatu yang telah tetap dalam syariat. Barang siapa yang melakukan ridha, maka ia telah keluar dari agama, batal puasanya, wajib baginya kembali ke dalam Islam dengan 2 kalimat syahadat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib jika ia berada di siang hari Ramadan, dan wajib baginya mengqadha puasanya langsung pada hari kedua bulan Syawal. Terakhir, kami menasihatkan pada kita semua untuk menuntaskan belajar agama yang fardu ain seputar puasa kepada guru yang terpercaya dan bersanad, sehingga puasa kita betul-betul berlandaskan ilmu dan sesuai dengan tuntunan syariah. Jangan sampai salah seorang di antara kita, termasuk mereka yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan betapa banyak orang-orang yang melakukan qiyamul lail, ia tidak memperoleh apa-apa kecuali bergadang. Hadis riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Ikhwan billah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.